Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perencanaan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelumnya, apa sih perencanaan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial itu? Seperti yang kita ketahui bahwasannya perencanaan pembelajaran berasal dari dua kata, yakni perencanaan dan pembelajaran. Perencanaan itu apa sih? Perencanaan atau rencana adalah sesuatu yang dirancang untuk masa depan atau yang akan terjadi. Sedangkan pembelajaran adalah suatu upaya seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Yakni bisa keterampilan, ilmu, nilai-nilai positif yang dimana nantinya akan bermanfaat untuk dirinya ataupun dimanfaatkan atau diamalkan bagi orang lain. Oke, sebelum kita berangkat menuju proses perencanaan pembelajaran IPS itu, kita harus tahu nih langkah apa saja yang harus dilakukan sebelum merencanakan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Langkahnya yang pertama yakni mendiagnosa kebutuhan peserta didik. Yang kedua adalah memilih isi dan menentukan sasaran. Dan yang ketiga yakni mengidentifikasi teknik pembelajaran. Dari langkah-langkah tersebut, saya mengemukakan perencanaan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, diagnosa kebutuhan pendidik. Diagnosa saya kepada kebutuhan pendidik ini adalah butuh refreshing atau hiburan. Nah, untuk langkah yang kedua, saya menentukan sasaran. Sasaran saya adalah siswa dan siswi sekolah dasar. Oke. Perencanaan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang akan saya kemukakan dan akan saya inspirasikan yakni kegiatan belajar dan mengajar di ruangan terbuka atau di outdoor. Tekniknya bagaimana? Tekniknya siswa dan siswi sekolah dasar itu akan diarahkan untuk melaksanakan kegiatan proses belajar di ruangan kelas. Nah, dikarenakan ilmu pengetahuan sosial itu mencakup 4 komponen. Yang pertama yakni sosiologi, yang kedua geografi, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat adalah sejarah. Lalu bagaimana sih kegiatan pembelajaran di outdoor itu? Bila siswa dan siswi telah mengadakan suatu kegiatan proses belajar di luar, maka 4 komponen IPS tadi itu akan terpenuhi. Komponen pertama, sosiologi. Jelas kegiatan outdoor itu akan menambah interaksi kita untuk bersosial dan bukan hanya dengan sesama manusia, bahkan itu dengan alam, yang mencakup komponen yang kedua, yakni geografi, kawan-kawan. Dan yang ketiga yakni ekonomi. Setidaknya apabila siswa dan siswi melaksanakan pembelajaran di luar kelas, dia akan melihat proses transaksi antara pembeli dan penjual, ya baik itu di sekitar dan lingkungan kantin. Yang keempat, sejarah. Wah, kalau menurut saya sih ini lumayan berat ya untuk disampaikan kepada siswa dan siswi sekolah dasar. Nah, saya menginspirasikan untuk menceritakan sejarah ini atau menyampaikan materi sejarah ini, para pendidik khususnya guru-guru menyampaikannya lewat dongeng. Kenapa? Karena pada usia sekolah dasar itu mereka lebih tertarik untuk belajar dengan cara melihat atau menyaksikan dongeng. Dengan cara postur tubuh kita yang menarik, mimik kita untuk bercerita yang menarik, ataupun fasilitas-fasilitas lain dan aksesoris lain yang mendukung kegiatan berdongeng tersebut. Mungkin perencanaan pembelajaran IPS yang saya kemukakan cukup sekian. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi yang menonton ini, khususnya bagi kami calon pendidik di masa yang akan datang. Semoga kami dapat menyampaikan perencanaan pembelajaran IPS ini dengan baik dan benar. Terima kasih atas partisipasinya. Saya, Fadilan Briskia, dengan nomor induk mahasiswa 1908317 dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.